Sudah. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat Lagi. malam kepada kita semua. Selamat datang di kelompok 3 dengan materi yang berjudul atau materinya adalah definisi dan konteks komunikasi. Jadi, eh, di sini kami langsung saja mempresentasikan materi yang akan kami bawakan, di mana kelompok kami eh, ada Sister Anissa sebagai pemateri, Saudari Vivit sebagai pemateri juga, dan saya juga sebagai pemateri dan rangkap menjadi moderator. Baiklah, langsung saja di sini saya akan memaparkan tentang definisi komunikasi menurut para ahli. Yang pertama adalah komunikasi menurut Carl Howard, bahwa komunikasi adalah mengubah atau membentuk perilaku. Selanjutnya, komunikasi menurut Bertrand Russell dan Gary Edsteiner menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Selanjutnya, menurut Howard de Laswell, dia membagi komunikasi menjadi 5 komponen. Langsung ke menurut Dance de Barlen, bahwa komunikasi itu terdiri dari 3 komponen atau jenis, yang dimana saya ulang lagi, bahwa definisi komunikasi menurut para ahli, yang pertama Karen Holland, bahwa komunikasi adalah mengubah atau membentuk perilaku. Selanjutnya menurut Bernard Balson atau Kerry Steiner, bahwa komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, dan lain-lain. Selanjutnya menurut Shannon dan Weaver, komunikasi itu adalah interaksi kepada orang lain yang disengaja atau tidak sengaja, seperti ekspresi, lukisan, teknologi, atau lambang. Sedangkan menurut Howard de Laswell mengatakan bahwa komunikasi itu adalah siapa, mengatakan apa, kepada siapa, melalui saluran apa, dan apa akibat atau hasil. Oke. Selanjutnya, sifat-sifat dari komunikasi itu selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Vivit. Kepada Saudari Vivit, saya persilakan. Oke, ilmu komunikasi itu bersifat disiplin, multidisiplin. Komunikasi adalah suatu proses untuk poin yang pertama. Yang kedua itu adalah komunikasi adalah upaya yang mempunyai tujuan. Terus yang ketiga adalah komunikasi menuntut adanya, sorry, nggak kelihatan. Nah, komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat. Poin berikutnya ada komunikasi bersifat simbolis, terus ada komunikasi bersifat transaksional, dan terakhir ada komunikasi menembus faktor ruang dan waktu. Bisa di slide berikutnya. Dan ada dari menurut John Erwin Burke and William Willott, komunikasi itu dibagi menjadi 3, yaitu model komunikasi. Yang pertama ada komunikasi sebagai tindakan satu arah, yang kedua ada komunikasi sebagai interaksi, yang ketiga ada komunikasi sebagai transaksi. Kalau untuk dari saya segitu, bisa dilanjut sama Anissa. Oke. Sebentar. Oke, selanjutnya itu ada 7 tingkat atau konteks dalam komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi intrapribadi, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh diri kita sendiri atau secara individu.
Contohnya itu yang sering kita lakukan adalah berpikir, karena untuk berpikir itu kita melakukan atau berbicara dengan diri kita sendiri untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu ada komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi yang dilakukan secara tatap muka atau secara langsung antara kita atau dengan teman kita yang akan mendapatkan feedback, langsung mendapatkan balasannya. Terus yang ketiga itu ada komunikasi publik. Komunikasi publik ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh seorang pembicara yang menyebarkan informasi secara luas ke khalayak yang luas. Contohnya itu adalah pidato dan ceramah. Terus yang keempat itu komunikasi organisasi, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh sejumlah orang untuk untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya itu adalah komunikasinya ini ada dua sifat. Yang pertama itu sifat formal dan informal. Untuk formalnya itu contohnya adalah komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antara atasan ke karyawan atau karyawan ke atasan. Terus yang kelima ini ada komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh sejumlah orang untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan bersama. Contohnya itu adalah seperti kita saat ini, yaitu diskusi untuk mencapai tujuan, yaitu mendapatkan nilai yang memuaskan gitu. Terus yang keenam itu ada komunikasi massa, yaitu komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi ke khalayak luas melalui media elektronik dan media cetak. Media elektronik itu seperti televisi dan radio, media cetak itu majalah dan koran. Terus yang ketujuh itu ada komunikasi medio, yaitu ini sebenarnya sama sifatnya seperti komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa, karena dia sifatnya itu menyebarkan informasi ke khalayak yang luas, cuman halayaknya itu lebih dipersempit atau lebih spesifik dan biasanya ditandai dengan penggunaan teknologi. Contohnya itu adalah berkirim pesan melalui WhatsApp, email, dan bertelepon. Itu mungkin dari saya mengenai 7 tingkat konteks komunikasi. Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup? Oke, ya betul sekali. Ini saya akan menambahkan mungkin dari penjabaran atau penjabaran saya sebelumnya terlalu singkat. Di sini saya menambahkan menurut Harlan Deswell yang katanya siapa mengatakan apa kepada siapa, kemudian apa akibat atau hasil. Di sini maksudnya adalah siapa. Itu merujuk pada pelaku komunikasi pertama yang punya sumber. Kemudian mengatakan apa. Berupa mengatakan apa ini maksudnya adalah isi informasi yang disampaikan. Kemudian kepada siapa berarti sasaran si penerima. Selanjutnya melalui saluran apa itu berupa alat penyalur, mungkin berupa WhatsApp atau media sosial dan lain-lainnya. Kemudian apa akibat atau hasil di sini memiliki arti bahwa hasil yang terjadi pada diri si penerima. Seperti itu. Dan menurut saya ya, dengan beberapa definisi menurut para ahli, menurut saya bahwa komunikasi itu memiliki sudut pada intinya komunikasi itu memiliki pengertian yang sangat luas, di mana dari para ahli ini memberikan sesuai dengan sudut pandang mereka dalam memberikan definisinya menurut dari sudut pandang mereka terhadap komunikasi tersendiri. Mungkin ada tambahan dari Vivit mengenai pengertian komunikasi ini? Oke, boleh. Aku mau menjelaskan tentang 3 model komunikasi tadi. Di sini aku mau memperjelas di mana yang poin 1 itu komunikasi sebagai satu arah. Di mana istilah linear itu berarti artinya lurus ya. Jadi dalam konteks komunikasi, model linear itu yaitu seperti komunikasi satu arah, di mana proses penyampaian pesan dilakukan oleh komunikator saja tanpa adanya feedback atau umpan balik dan komunikan. Itu kalau misalnya seperti contohnya, kita bisa diambil di dalam sekitar keluarga mungkin ya, lingkungan keluarga itu contohnya seperti ayah memberi nasihat kepada anaknya, tentang anaknya membantah nasihat dari dan mendengarkan nasihat dari ayahnya. Terus yang poin kedua itu ada dari komunikasi sebagai interaksi. Komunikasi sebagai interaksi di sini maksudnya komunikasi berlangsung dua arah, dari komunikan kepada komunikator, dari komunikator kepada komunikan. Jadi komunikasi di sini itu berlangsung
berlanjut, jadi nggak sampai di situ aja. Contohnya seperti kita mahasiswa dan dosen memberikan materi, terus mahasiswa juga kita diberi tugas, kita melakukan presentasi. Di situ kan ada yang namanya informasi atau komunikasi yang diterima. Kita menanyakan, dosen menanyakan, kita presentasi, ada yang menambahkan atau yang lainnya, dan itu berlangsung secara berkala, tidak berhenti langsung di saat itu. Untuk di poin ketiga ada komunikasi sebagai transaksi. Model ini menggarisbawahi pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam proses komunikasi. Contohnya, misal seseorang si A lagi bertemu dengan si B. Contohnya kayak customer service deh, untuk kayak dia ketemu sama customernya atau misalkan di depan ada orangnya kan pasti menyapa halo, dan orang tersebut pasti bereaksi seperti senyum. Nah, itu contoh hal kecilnya. Kalau untuk dari poin yang ketiga ini cukup segitu. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman dari penjelasan mengenai pengertian komunikasi dan konteks komunikasi. Oke, mungkin ada tambahan dari Anissa? Tambahan dari saya mungkin ini ya, ternyata komunikasi itu sangat kompleks dan luas gitu ya, dan banyak macam-macamnya. Sampai-sampai kalau kita berpikir itu, kita berbicara sendiri itu juga termasuk komunikasi gitu. Iya, betul sih, luas banget artinya. Dalam lingkungan yang kecil, besar semuanya, kita pasti perlu namanya komunikasi. Oke. Karena sudah cukup. Oke, mungkin oh my god. Oke, mungkin hanya itu saja dari diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini memberikan manfaat untuk kita. Oke, baiklah, kita tutup hasil diskusi hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih teman-teman telah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke.